Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait kualitas udara buruk Pemprov DKI digugat oleh warga. Saya ke Pak Fajri. Pak Fajri, ini sejauh ini tadi sempat disebutkan bahwa adanya dalam tanda kutip pembiaran seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum akhirnya menempuh jalur hukum apa aja sih? Ya, beberapa warga tentu sudah menyampaikan juga bentuk-bentuk keluh kesahnya, dalam artian tadi salah satunya mengirimkan surat. Baik. Beberapa kewajiban pemerintah yang tidak dilakukan dalam pengendalian pencemaran udara. Selain itu juga banyak juga warga yang melakukan kampanye juga kepada publik gitu, bahwa udara Jakarta yang buruk ini tidak bisa dibiarkan lagi gitu. Kita perlu ada pemerintah yang punya kuasa dan wewenang untuk menjalankan upaya pengendalian pencemaran udara. Nah, di luar kegiatan itu tentu kita tidak bisa hanya berhenti di para warga aja, tapi kita butuh juga pemerintah baik pusat maupun di daerah juga menjalankan kewajibannya, karena mereka yang punya wewenang dan kuasa untuk menjalankan itu. Oke, menarik disebutkan adanya beberapa kampanye nih. Kampanye salah satunya penggunaan masker atau mulai mengurangi atau menanam pohon, atau apa aja sih yang sudah dilakukan warga untuk setidaknya mengurangi begitu polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Teman-teman yang ada di gerakan ibu kota ini lumayan beragam. Misalnya ada teman-teman yang berkampanye untuk membudayakan untuk berjalan kaki. Jadi meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi untuk perpindahan masyarakat gitu ya. Jarak-jarak ketika ingin berpindah ke tempat yang sebenarnya relatif dekat ya diupayakan menjalan kaki. Terus juga menggunakan transportasi publik yang perkembangannya juga lumayan baik, dalam artian ada Transjakarta dan juga MRT gitu ya. Teman-teman itu mengampanyekan itu. Lalu juga tentu mengampanyekan tentang dampak dari pencemaran udaranya sendiri, yang misalnya dari Menteri Kesehatan maupun Menteri LHK tidak ada peringatan terhadap tentang dampaknya ini. Jadi teman-teman penggugat juga menyampaikan dampak apa aja sih yang mungkin diderita oleh anak-anak, oleh ibu hamil, oleh lansia. Bahkan teman-teman yang biasa berkegiatan di luar ruang, misalnya berolahraga gitu. Baik, ini saling mengingatkan antara sesama warga begitu ya Pak betul. ya. Saya ke Pak Arief gini, Pak Arief, bahwa ini kan selaku kuasa hukum penggugat, poin-poin yang digugat pastinya soal udara. Adakah poin-poin lain? Iya, warga dalam hal ini ya tim advokasi gerakan ibu kota itu mengajukan gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit. Ini mekanisme yang unik. Jadi memberikan ruang kepada warga negara ya sebagai pemilik hak konstitusional, pemilik hak asasi manusia untuk meminta ya, mengklaim kepada negara untuk melakukan tanggung jawabnya. Nah, dan gugatan citizen lawsuit ini memang terjadi dalam praktek peradilan kita dan sudah diakui, dan pada prinsipnya berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ya, perbuatan melakukan hukum yang dilakukan oleh negara. Nah, dalam hal ini poinnya apa saja dalam kasus gugatan udara yang diajukan oleh kawan-kawan? Prinsipnya adalah adanya perbuatan mendiamkan ya, lalai yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, kemudian kementerian terkait, Kementerian Lingkungan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, gubernur baik itu DKI Jakarta, Banten dan juga Jawa Barat yang tidak melakukan tanggung jawab atau kewajibannya yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mungkin bisa saya sebutkan beberapa. Pertama, misalkan dalam konstitusi kita pasal 28I ya yang mengatur bahwa setiap warga negara, setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ya. Dia berhak atas kesehatan jasmani dan rohani. Ya, kemudian diatur lebih spesifik lagi dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, dan juga misalkan dalam visi presiden yang dituangkan dalam RPJPMN ada kewajiban untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup ya, kualitas lingkungan hidup. Nah, salah satunya adalah kualitas udara melalui pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan-kebijakan yang kemudian mengurangi pencemaran udara, dan juga berbagai langkah-langkah efektif untuk penegakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan upaya usaha untuk pemenuhan hak atas kesehatan ya. Nah, ini yang kemudian diabaikan oleh pemerintah, dan indikator pengabaiannya apa?
Nah, kami punya berbagai fakta dan informasi yang kami ketengahkan dalam gugatan kami. Di antaranya misalkan dalam salah satu peraturan pemerintah ada baku mutu udara yang mestinya itu sudah direvisi karena sudah tidak sesuai dan jauh dari standar internasional yang mestinya dilakukan oleh Presiden. Tapi sampai hari ini belum juga dilakukan. Tadi juga sudah disebutkan oleh Fajri bagaimana Menteri Kesehatan harusnya mensosialisasikan bahaya polusi udara, pencemaran udara. Belum lagi juga kalau kita menanyakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara di Indonesia. Belum lagi kalau kemudian kita mau bertanya mengenai pilihan-pilihan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, ya, yang justru malah semakin memperburuk kualitas udara. Ya, begitu Mbak. Itu mungkin poin-poin yang kita sajikan pada hari ini begitu. Dan yang penting tuntutan kita adalah kita berharap ya pemerintah segera bangun dari tidurnya, ya. Dan segera memperbaiki dan melaksanakan tanggung jawab dia, kewajibannya untuk memberikan jaminan pelindungan terhadap hak atas kesehatan masyarakat, terutama bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang sehat, udara yang bersih untuk seluruh warganya. Untuk seluruh warga begitu. Jangan sampai 7 tahun kualitas udara terus menurun, levelnya terus mungkin merasa masih sehat, parah, bahkan dikatakan terburuk di dunia. Itu mengerikan. Ini sangat berbahaya untuk bangsa kita, ya. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsroom.